Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanzah Wedah dengan NPM 217555073 dari Akuntansi Perpajakan kelas 5B. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi pendapatan dan piutang. Nah, sebelum kita membahas mengenai pendapatan dan piutang, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu mengenai PPKD dan SKPD. Apa sih PPKD dan SKPD itu? PPKD ini adalah pejabat pengelola keuangan daerah atau entitas pelaporan yang berupa kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sedangkan SKPD ini berupa entitas akuntansi, yaitu satuan kerja perangkat daerah. Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barangnya, menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006. Nah, dalam satu kabupaten atau kota, ini hanya ada satu entitas PKD. Sedangkan dalam satu kabupaten atau kota ini terdapat beberapa SKPD. Selanjutnya, apa sih hubungan antara PPKD dan SKPD? Hubungan antara PPKD dan SKPD ini terletak pada PPKD ini merupakan home office atau kantor pusat, sedangkan SKPD ini merupakan branch office atau kantor cabang. Jadi hubungan PPKD dan SKPD ini merupakan antara kantor pusat dan kantor cabangnya. Selanjutnya yaitu kontrol pencatatan PPKD dan SKPD. Nah, pengendalian pencatatan PPKD dan SKPD ini di dalam pembukuannya adalah terdapat beberapa akun, yaitu akun resiprokal. Nah, apa sih akun resiprokal itu? Dalam pembukaan PPKD ini terdapat akun rekening SKPD, yang dimana ini setara dengan aset, yaitu berupa investasi. Kemudian sedangkan pada SKPD ini terdapat akun rekening PPKD, yang dikelompokkan sebagai ekuitas. Selanjutnya yaitu mengenai pendapatan. Nah, definisi dari pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum, negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA ini berbasis kas. Oleh sebab itu, semua kas masuk yang diterima pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah itu merupakan pendapatan LRA. Selanjutnya yaitu klasifikasi pendapatan LRA. Pendapatan LRA dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Nah, dalam pendapatan asli daerah, yaitu berupa seperti pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah ini biasanya terdapat di PPKD. Sedangkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah ini biasanya ditangani oleh SKPD. Setelah itu, kelompok yang kedua yaitu pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini biasanya umum terjadi di PPKD. Bisa berupa dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil SDA, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kemudian ada transfer pemerintah pusat lainnya, itu bisa berupa dana otonomi khusus, dana penyesuaian. Setelah itu ada transfer pemerintah provinsi, bisa berupa pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil lainnya. Dan kelompok yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan yang sah. Contohnya seperti pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA. Pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah,
Yang artinya ini setelah ada kas masuk, maka akan dicatat ke LRA. Kemudian koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Setelah itu pengembalian yang sifatnya normal atau sistematik dan berulang. Misalnya pengembalian kelebihan pajak atau restitusi pajak atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Selanjutnya yaitu akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, yaitu setelah dikompensasikan dengan jumlah pengeluaran. Selanjutnya yaitu pendapatan LO. Pendapatan LO ini merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan Selanjutnya yaitu klasifikasi pendapatan LO. Nah, klasifikasinya sama nih dengan pendapatan LRA, yaitu terdapat 3, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya, prinsip akuntansi pendapatan daerah LO. Pendapatan LO diakui saat yang pertama, timbulnya hak atas pendapatan LO bisa berupa pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, pendapatan yang direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO, berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Selanjutnya, kode akun. Nah, akun-akun di rekening pemerintah ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kita tidak perlu membuat sendiri nih kode akunnya. Nah, yang pertama ada kode akun LRA. Kode akun di LRA ini dari nomor 4567, yaitu akun 4 ini untuk pendapatan LRA, kode akun 5 ini untuk belanja, kode akun 6 ini untuk transfer, dan kode akun 7 itu untuk pembiayaan. Sedangkan untuk kode akun LO, laporan operasional ini, yaitu kode akunnya 8 ini untuk pendapatan LO, sedangkan 9 ini untuk beban. Selanjutnya yaitu pencatatan pendapatan yang diterima PPKD. Di jurnal LO, ini rekening PPKD pada pendapatan LO. Sedangkan di jurnal LRA ini perubahan asal pada pendapatan LRA. Itu untuk mencatat pendapatan yang diterima di PPKD. Sedangkan untuk mencatat pendapatan yang diterima di SKPD ini saat penerimaan. Nah, kalau di jurnal LO-nya ini berupa kas di bendahara penerimaan pada pendapatan. Kemudian di jurnal RLA ini berupa perubahan sal pada pendapatan LRA. Selanjutnya, pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran. Jurnalnya adalah rekening PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Kemudian penyajiannya. Nah, penyajian pendapatan LRA disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional di pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut ini bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis piutang.
Nah, ada dua jenis piutang, yaitu piutang pendapatan dan piutang lainnya. Piutang pendapatan ini adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa, pertama, piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, dan piutang hibah, piutang pendapatan lainnya. Selanjutnya yaitu piutang lainnya. Yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Selanjutnya yaitu pengakuan piutang. Pengakuan piutang ini diakui apabila piutang ini telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya. Selanjutnya, pencatatan piutang. Pencatatan piutang ini dicatat pada sisi debitnya yaitu piutang, sedangkan pada sisi kreditnya yaitu pendapatan LO. Kemudian, penyajian piutang. Piutang disajikan sebagai aset lancar di neraca sebentar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surut ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Kemudian disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Selanjutnya yaitu aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian yang telah saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.